Selamat siang. Senang sekali bisa berbagi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dekat di hati saya, yang saya selalu ingin bagikan pada banyak orang, yaitu tentang pentingnya kita bertumbuh melalui bacaan. Kita akan belajar bersama-sama tentang spiritual formation through formative reading. Apa itu? Kita akan belajar sama-sama. Sebelumnya saya ingin bertanya satu pertanyaan. Dari 10 orang yang kita jumpai pada umumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba pikirkan, dari 10 orang yang kita jumpai pada umumnya, berapa banyak di antara mereka yang bisa dikategorikan suka membaca secara teratur. Membaca apa saja, tetapi secara teratur. Selain Facebook ya, Facebook secara teratur tidak termasuk. Membaca bahan bacaan yang untuk feeding their minds gitu ya. Kira-kira dari yang kita pikirkan lebih banyak pembacanya apa lebih banyak non pembaca? Lebih banyak non pembaca ya. Beberapa survei kecil-kecilan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan reliabilitas dan validitasnya. Kira-kira dari 10 itu ada 3 orang saja yang pembaca. Saya nggak tahu berapa banyak variasinya dengan yang Bapak Ibu pikirkan, tetapi itu yang saya yakini benar ya. Jadi dari 10 orang yang kita kenal, hanya 3 saja yang merupakan pembaca. Beberapa orang, wah cari 3 ya susah begitu ya. Nah sekarang kalau saya lanjutkan, kita persempit. Dari 10 orang Kristen yang kita kenal, entah itu anggota jemaat atau siapapun yang kita kenal, 10 orang Kristen, berapa banyak di antara mereka yang merupakan pembaca yang aktif. Dan mari kita bandingkan, kira-kira angkanya lebih bagus yang pertama atau lebih bagus yang kedua? Nah, kita berada dalam satu kondisi di mana membaca menjadi bukan sesuatu hal yang menjadi kebudayaan, menjadi kebiasaan pada umumnya. Jadi ketika membawakan tentang topik spiritual formation through formative reading, mungkin buat beberapa orang, aduh suruh baca lagi, aduh susah benar gitu ya. Kita akan belajar sama-sama, saya berharap sesudah kita bersama-sama belajar selama 30 menit ini, kalau Tuhan izinkan saya membangkitkan appetite Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca, saya sudah sangat bersyukur ya. Saya berharap kita tidak tergolong pada yang 7 tadi, tapi bisa menambah dari yang 3. Oh, sekarang saya punya teman jadi 4, 5, 6 yang menjadi pembaca yang aktif. Kita akan belajar bersama-sama tentang mengapa itu membaca. Ada banyak alasan mengapa kita perlu membaca, ada banyak survei yang sudah dilakukan secara empiris ya oleh teman-teman di psikologi. Saya sempat membaca beberapa hasil surveinya, saya tidak akan katakan satu persatu, tetapi membaca itu lebih daripada sekedar kita menambah informasi dan pengetahuan yang kita serap, lebih daripada itu. Beberapa survei yang dilakukan di dalam berbagai tingkat kelompok usia sama-sama menghasilkan data bahwa pembaca, setiap orang yang membaca lebih banyak daripada orang lain, vocabulary-nya akan mengalami ledakan. Bukan cuma penambahan yang sedikit-sedikit, tetapi vocab-nya akan jadi luar biasa banyaknya. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Jadi ketika kita punya anak dan dia hanya nonton begitu, vocab-nya akan jauh lebih kecil dibanding ketika dia disodorkan pada banyak bacaan. Demikian juga sampai dewasa. Penelitian yang lain juga tentang daya imajinasinya. Ini juga ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang membaca dengan orang yang tidak membaca dari sisi daya imajinasi dan kreativitasnya. Ada juga survei yang lain yang mengatakan bahwa membaca itu akan menurunkan tingkat stres kita secara signifikan. Jadi ada survei yang dilakukan kepada orang-orang yang punya tingkat stres tertentu dan diberi treatment. Ada satu biblioterapi ya, jadi di treatment untuk membaca dan terbukti tingkat stresnya menurun. Beberapa mengatakan bahwa kemungkinan waktu dia mencoba membaca dia akan berusaha fokus, berusaha mengartikan simbol-simbol bacaannya. Kemudian pikirannya yang menerawang kemana-mana diarahkan pada sumber bacanya itu dan itu akan membuat dia lebih tenang. Dan survei juga mengatakan bahwa ketika kita membaca kita akan tidur dengan lebih nyenyak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nggak bisa tidur, ambil sebuah buku, dan kalau Bapak Ibu Saudara tertidur karena membaca buku itu, mengucap syukurlah karena hal itu. Jadi itu sudah dibuktikan oleh survei. Ada survei-survei yang lain yang mengatakan bahwa orang yang membaca akan memiliki resiko terkena Alzheimer
itu sangat kecil. Jadi kepikunan pada waktu tua dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai menghitung usia begitu ya, bacalah sebanyak-banyaknya, itu akan menambahkan tahun-tahun produktif kita begitu ya. Dan kita bisa mulai dari kapanpun kita berada saat ini. Tetapi bukan itu yang akan kita bicarakan, meskipun ada banyak keuntungan-keuntungan dari sekedar membaca saja. Hari ini kita akan belajar tentang satu alasan membaca yang sangat penting, lebih daripada semua keuntungan itu tadi adalah membaca bagi pertumbuhan rohani, yang disebut sebagai formative reading. Ada banyak keuntungan-keuntungan membaca, tetapi saya ingin menekankan tentang satu keuntungan yang melebihi dari semuanya itu, yaitu membaca untuk transformasi atau formative reading. Apa itu formative reading? Ada satu buku yang ditulis oleh John Milton, buku yang sangat menarik, buku yang sangat indah. Dia menuliskan begini, tujuan belajar termasuk di dalamnya membaca adalah untuk memperbaiki kehancuran yang kita terima dari nenek moyang kita, dengan kembali dapat mengenal Tuhan dengan benar. Sesudah kita jatuh dalam dosa, kita mengalami banyak kebuntuan, ketidakmengertian kita tentang Tuhan, kita perlu belajar lagi untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan akibat dari pengenalan kita akan Tuhan itu akan membawa kita mengasihi Dia. Jadi tujuan belajar adalah kita mengenal, tidak mengenal maka kita tidak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Pengenalan itu akan membuat kita mencintai Tuhan yang kita kenal. Kecintaan kita pada Tuhan akan membuat kita semakin mengikuti Dia, mempercayai Dia, dan rindu supaya hidup kita ditransformasikan untuk menyerupai Dia. Itu yang saya pikir definisi yang indah mengenai formative reading. Kita membaca dengan tujuan supaya kita semakin kenal Tuhan, supaya kita semakin cinta sama Tuhan, supaya kita semakin dipengaruhi oleh karakter Tuhan menjadi bagian dari karakter kita. Itulah formative reading. Kalau kita lihat definisi ini, orang bisa bilang bahwa bukankah ada banyak cara kita bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan, bukan hanya melalui bacaan, untuk semakin mengasihi Tuhan dan lain-lain. Kita bisa ikut church worship, tadi kita sudah belajar mengenai hal itu. Kita bisa belajar melalui small group, ada kelompok-kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Kita bisa mengikuti khotbah-khotbah dan sebagainya. Kenapa harus membaca? Apa perbedaan, apa keuntungan membaca, keunggulan membaca dibandingkan dengan sarana bertumbuh yang lain yang bisa membawa kita semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Ada banyak cara. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu buku tentang spiritual formation mengatakan bahwa untuk kita bisa mengalami spiritual transformation, mengalami pertumbuhan rohani, ada disiplin-disiplin rohani yang merupakan means of grace, sarana-sarana kasih karunia menuju ke sana. Nah, sarana-sarana kasih karunia itu macam-macam. Seperti tadi sudah dikatakan, kita bisa diskusi kelompok kecil, PA, kita bisa ikut khotbah, mendengarkan khotbah, kita bisa melakukan banyak hal yang lain ya. Waktu teduh, kita bisa ikut church worship dan sebagainya. Itu adalah the means of grace, sarana kasih karunia supaya kita bisa bertumbuh seperti tadi. Nah, apa keunggulan membaca dibandingkan dengan semuanya itu? Ketika saya nanti akan menjelaskan keunggulan membaca dibanding semuanya itu, bukan berarti semua yang lain itu of lower importance ya, nggak terlalu penting begitu. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa setiap disiplin rohani punya satu kekasan, satu sumbangsih yang tidak bisa diberikan oleh sumbangsih yang lain. Nah, kita akan belajar apa sumbangsih dari disiplin rohani yang namanya membaca dibandingkan dengan disiplin rohani yang lain, sehingga kalau kita tidak membaca maka kita akan kehilangan aspek itu dari pertumbuhan rohani kita. Keunggulan membaca dibandingkan dengan sarana-sarana pertumbuhan yang lain dari sisi penulisnya dulu, nanti kita lihat dari sisi pembaca. Pertama, ketika kita membaca, kita akan mendapatkan pembelajaran berkualitas dari orang-orang yang sudah dipanggil, dipimpin, diperlengkapi oleh Tuhan secara khusus pada bidangnya. Saya misalnya belajar dari Bapak tua ini ya, John Piper. Saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang ya ada dalam beberapa kali, tetapi pada keseharian saya tidak bertemu dengan orang yang ketajaman pemikirannya, teologianya seperti dia. Ya, ketika saya tidak membaca, maka yang saya ketemu ada orang-orang yang seadanya begitu. Maksudnya seadanya bukan berarti tidak penting, tetapi ini adalah orang yang Tuhan pakai secara khusus di bidangnya, dipersiapkan dan sebagainya.
Dan orang ini punya wawasan, pengetahuan, keterampilan tentu lebih daripada pembimbing KTB saya misalnya. Daripada pendeta yang berkhotbah di tempat saya misalnya. Nah, ketika saya tidak membaca, saya tidak punya akses terhadap orang-orang yang sudah dipakai Tuhan pada bidangnya. Cara berpikir saya tentang teologi yang berpusat pada Allah, God-centered theology, selamanya berubah karena saya membaca John Piper. Kalau saya tidak pernah membaca tulisan-tulisan dia, ya saya akan sangat berbeda apa yang saya pikirkan, saya ajarkan mengenai Tuhan. Waktu saya membaca tulisan-tulisan Paul Stevens, itu mempengaruhi filosofi pelayanan saya. Ketika saya memikirkan tentang pelayanan, saya tidak lagi bisa melepaskan diri dari ini adalah bagaimana memikirkan spiritualitas yang mempengaruhi keseharian, spirituality in daily life, everyday Christianity, kemudian juga bagaimana pelayanan menjadi pelayanan bagi semua orang percaya. Itu sesuatu yang sangat kuat ditekankan oleh bacaan-bacaan yang ditulis oleh Paul Stevens, baik secara teologias maupun praktis. Saya tidak pernah akan mengalami perubahan-perubahan seperti ini, hidup saya dan pelayanan saya akan diubah, kalau saya tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang secara khusus Tuhan pakai di bidangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak kehilangan yang kita akan alami ketika kita tidak membaca. Orang-orang ini Tuhan sudah berikan sebagai kasih karunia yang khusus kepada tubuh Kristus di seluruh dunia, dengan kekasan mereka, dengan pembelajaran mereka, dan kita ada akses ya terhadap hal itu, kita tinggal ambil bukunya dan bacanya, dan kita tidak melakukannya, maka kita akan kehilangan banyak sekali. Seringkali orang yang tidak membaca tidak tahu berapa banyak yang mereka kehilangan. Kemudian penulis ini bisa terus mempengaruhi hidup kita, meskipun orangnya berada jauh di sana, kita nggak pernah ketemu dengan dia, masih bisa mempengaruhi, bahkan ketika mereka sudah meninggal. Istri saya suka baca buku biografi. Ya. Kadang-kadang saya bilang bahwa mentor istri saya rata-rata sudah meninggal. Bukan karena dia membunuhnya, tetapi orang-orang yang sudah meninggal ini ketika dibaca riwayat hidupnya dan sebagainya masih terus menjadi mentor dan terus mempengaruhi orang-orang pada masa kini. Ya, itu luar biasanya bacaan. A.W. Tozer adalah salah satu orang yang membentuk spiritualitas saya. Ketika membaca bukunya, itu seperti hati saya sedang dibakar untuk mencintai Tuhan lebih daripada yang selama ini saya katakan mencintai Tuhan. The Pursuit of God, The Knowledge of the Holy, itu buku-buku yang berulang-ulang saya baca untuk mendapatkan kembali gairah rohani. Orangnya sudah meninggal, sudah lama sekali meninggal, tetapi masih mempengaruhi hidup pada orang-orang pada masa kini. Kemudian juga ketika kita membaca, kita sedang berhadapan dengan bahan-bahan yang dituturkan secara sistematis, lengkap, dan akurat. Pengkhotbah dengan penulis lebih sistematis mana, lebih lengkap mana yang bahan-bahannya bisa kita akses. Jauh lebih lengkap penulis. Kadang-kadang saya sedang berjuang menulis buku, ada satu buku yang sudah selesai, tetapi tidak berani saya terbitkan. Karena kalau sudah khotbah, banyak orang mungkin 70% lupa, 30% ingat yang baik-baik begitu ya. Tapi kalau sudah ditulis, saya nggak bisa ambil semua terbitan itu, saya mau revisi begitu ya. Jadi ketika orang menulis, orang berusaha membuatnya lebih sistematis, lebih teratur dengan riset yang lebih baik dan sebagainya. Dan itu tidak didapatkan dari pengkhotbah, tidak didapatkan dari pemimpin KTB kita, dari sarana-sarana pertumbuhan yang lain. Ini adalah sesuatu yang dituliskan dengan hati-hati, dengan teliti dan teratur dan sistematis. Orang-orang yang mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis di sana. Jadi lebih lengkap, lebih akurat begitu ya. Saya sangat suka buku-bukunya Philip Yancey. Dan suatu saat Philip Yancey itu beberapa kali datang ke Singapura, dan waktu itu saya sedang studi di sana. Pas dia datang, pas saya pulang ke Indonesia. Aduh, rasanya rugi banget nggak bisa ketemu sama dia. Sampai saya order kaset rekamannya dia. Jadi kaset audio rekaman dari khotbahnya, ceramahnya Philip Yancey. Waktu saya dapat rekamannya itu dan saya dengarkan, saya nggak lagi merasa rugi. Kenapa? Karena bukunya jauh lebih lengkap dan lebih komplit. Kalau cuma dengerin ini saja, wah itu cuma permukaan-permukaan saja. Waktu baca bukunya, wah jauh lebih dalam. Dari sisi pembacanya,
ketika kita membaca, kita bisa membaca sesuatu yang selalu relevan dengan apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi kebutuhan kita, menjadi kondisi kritis pertumbuhan kita yang sedang kita butuhkan. Kita tidak bisa misalnya kita lagi datang ke satu kebaktian, kita lagi bergumul masalah teman hidup misalnya, yang sedang dibicarakan tentang kristologi. Aduh, ya ada sih hubungannya, cuma harus ditemukan begitu ya, begitu. Saya tidak sedang bergumul masalah itu. Besoknya lagi datang ke gereja, topiknya tentang akhir zaman. Ini teman hidup, mau gimana ya begitu. Jadi antara pergumulan kita dengan yang tersedia seringkali tidak relevan. KTB juga kadang-kadang begitu ya, kan ini sedang membahas topik tentang jaminan dasar misalnya. Saya sudah keburu nih mau ngambil keputusan tentang hal ini, mau bagaimana begitu ya. Nah, bacaan selalu relevan. Kita bisa ambil buku yang sesuai dengan kebutuhan kita. Suatu saat dosen saya dulu, dosen konseling memberi saya buku tulisan Gary Thomas, judulnya The Sacred Marriage. Dan buku ini merevolusi cara saya memandang pernikahan dan memandang spiritualitas dalam pernikahan. Dan saya pada saat itu sedang butuh masalah itu, saya sedang bergumul banyak mengenai pernikahan, sedang begitu. Dan pada saat yang tepat, buku selalu ada. Bisa kita cari relevansinya. Kita selalu bisa mendapatkan hal-hal yang relevan. Ketika saya kehilangan putra saya yang kedua, waktu itu saya bergumul keras dan seorang teman memberikan buku ini ya. Ini tidak saya sarankan untuk dibaca semua orang, tetapi judulnya Is God to Blame, tulisan Greg Boyd. Tidak saya sarankan baca semua orang karena dia adalah salah satu pendukung open theism. Tetapi perenungan-perenungan dalamnya itu membuat saya bisa memandang diri saya, memandang situasi saya dengan sangat baik. Bacaan selalu relevan, kita tidak bisa selalu mendapatkan hal yang seperti itu dari sarana pertumbuhan yang lain. Kemudian hal yang lain lagi adalah fleksibilitas. Ketika kita datang ke gereja seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ketika kita datang persekutuan, pertemuan kelompok ya ada waktu dan tempat yang membatasi. Bacaan can be anywhere. Salah satu spot yang paling banyak dipakai untuk membaca adalah di kamar mandi, itu rahasia umum ya. Bisa dimanapun, bisa kapanpun. Dan itu sangat fleksibel. Dan buku ini satu teknologi tinggi, tidak perlu listrik. Ya, jadi kita bisa terus membaca gitu ya. Nah, beberapa orang, saya tahu di beberapa gereja membahas tentang the purpose driven life, 40 hari hidup berdasarkan tujuan, dan dibahas satu per satu kali ibadah atau di persekutuan. Bayangkan menyelesaikan buku ini butuh 40 minggu at least, kalau dibahas satu per satu dalam ibadah. 40 minggu datang ke dalam persekutuan atau datang dalam ibadah untuk mendengarkan khotbah cuma dapat satu buku. 40 minggu itu kira-kira kita datang ke gereja hampir 1 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita membaca, saya tidak menyarankan kalau gitu baca aja, nggak usah datang ke gereja, bukan itu yang saya maksud. Tetapi begitu kita membaca, kita mendapatkan makanan rohani jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan melalui sarana-sarana yang lain. Kita memiliki keuntungan-keuntungan yang jauh lebih besar, rohani kita akan dicerahkan, dikuatkan, disegarkan, pengenalan kita akan Tuhan akan ditambah ketika kita membaca. Dan tidak semudah dan se-available itu melalui sarana pertumbuhan yang lain. Suasana hati juga menentukan ya. Jadi John Ortberg, salah satu penulis favorit saya pengen bisa menulis buku yang rada-rada mirip punya dia lah, tapi kayaknya masih jauh sekali, nggak tahu. Nah, buku dia itu punya kedalaman, ketajaman, tetapi dibacanya enak sekali. Dalam mood apapun, kalau dalam pengalaman saya. Moodnya lagi baik, lagi jelek, baca buku dia tetap enak. Bayangkan baca bukunya Dallas Willard misalnya, moodnya lagi baik pun nggak enak bacanya begitu ya. Dan John Ortberg menuliskan bahwa dia itu Dallas Willard for Dummies katanya. Dia muridnya John Ortberg dan bisa menuliskan kebenaran-kebenaran dengan cara seperti itu. Dari sisi yang lain, masalah retention. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dari bacaan yang tidak bisa digantikan oleh YouTube misalnya, oleh khotbah. Karena ketika kita membaca, kita punya keuntungan retensi yang tinggi.
dari yang kita baca, karena pada saat membaca kita punya kesempatan untuk merenungkan. Kalau dengerin khotbah misalnya, apalagi diburu-buru waktu kayak begini begitu ya, kan jalan terus begitu ya. Kita tadi mau mencerna kalimat yang tadi itu udah lewat begitu. Nah kalau yang ini kan, waduh, kita baca pelan-pelan, kemudian kita mikirkan, merenungkan. Kadang-kadang kita letakkan bukunya, kita berdoa dan sebagainya. Waktu khotbah kan nggak bisa gitu. Stop dulu Pak Jimmy, saya mau berdoa dulu, saya mau merenungkan itu dulu, kita tidak bisa. Bacaan bisa seperti itu. Dan ketika kita lupa, kita bisa mengulanginya. Kapanpun, kalau yang recorded sermon kadang-kadang susah nyari menit-menitnya juga. Ini bisa sangat mudah, kapan saja kita bisa mengulanginya. Dengan kecepatan yang bisa kita kehendaki. Luar biasa bacaan itu. You don't know what you miss kalau kita tidak membaca. Salah satu bacaan yang saya dulu sering ulang-ulang, sekarang bacaan yang lain adalah tulisan Richard Foster, Celebration of Discipline. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Gandum Mas, terjemahnya bagus, Tertib Rohani judulnya, cuma itu versi yang lama. Saya baca berulang-ulang dan itu mengubah cara berpikir saya tentang spiritual disciplines. Dan sesudah itu selera saya terhadap spiritual disciplines itu mengalami lonjakan yang signifikan daripada sebelum saya membaca itu. Dibukakan oleh kebenaran-kebenaran ini. Saya membayangkan kalau saya tidak pernah berjumpa dengan orang-orang ini dan pemikiran-pemikirannya, maka kekristenan saya ya baik, kristenannya baik-baik saja, tidak pindah agama begitu ya, tapi cuma begitu saja begitu ya. Kita bisa mengulang-ulang, kita bisa pelan-pelan merenungkan, memikirkannya dengan baik. Dan itu keunggulan bacaan yang tidak bisa kita lihat dari khotbah, kemudian mendengarkan orang berbicara. Bagi kita yang melayani, bacaan adalah sesuatu yang transferable. Dapat diberikan sebagai hadiah. Di kantor saya ada satu rak itu isinya buku-buku yang akan saya berikan sebagai hadiah. Jadi, ini orang ini lagi butuh apa, saya bisa keluarkan itu. Kemudian bisa dibagikan dalam presentasi. Banyak presentasi saya dipengaruhi oleh konten bacaan. Kemudian bisa dibahas dalam kelompok kecil. Membahas buku adalah salah satu bentuk discipleship yang paling saya senangi. Discipleship favorite saya. Jadi kalau saya pernah membahas misalnya Knowing God ini dengan beberapa orang yang saya bimbing, saya muridkan, itu jadi berkali-kali ketika kita membahas tentang suatu hal, kita sama-sama baca satu buku, dia baca, saya baca, kemudian bikin coretan-coretan, kemudian mendiskusikan apa yang didapatkan dari buku itu. Itu salah satu model pemuritan yang paling saya sukai karena bacaan itu bisa apa saja. Dia sedang bergumul apa, ayo kita ambil bukunya mengenai hal itu, kita sama-sama membaca. Jadi transferable. Kenapa kita membaca? Juga jangan lupa bahwa Tuhan menyatakan dirinya juga melalui media bacaan. Itu satu media yang Tuhan pilih untuk menyatakan dirinya, yaitu Alkitab. Tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang sentralitas Alkitab dalam kehidupan rohani. Alkitab merupakan buku teragung, mempelajarinya merupakan usaha termulia, memahaminya merupakan sasaran tertinggi. Tapi pertanyaannya adalah, kalau begitu ya udah baca Alkitab saja, nggak usah baca buku yang lain-lain tuh, malah bikin ruwet begitu ya. Apakah begitu? Beberapa kali saya ditanya, kenapa kita nggak baca Alkitab saja? Kenapa harus baca bacaan rohani? Saya biasanya balik bertanya, kalau gitu kenapa nggak baca Alkitab saja, nggak usah dengerin khotbah? Khotbah kan sama ya, khotbah itu adalah uraian Alkitab yang dikomunikasikan secara verbal, secara lisan. Bacaan adalah uraian Alkitab yang dikomunikasikan secara tertulis. Ketika orang bertanya, ngapain kita baca? Sama juga pertanyaan, ngapain kita mendengarkan khotbah? Tentu saja kebanyakan kita tidak bertanya, ngapain kita mendengarkan khotbah? John Stott menjelaskannya dengan lebih baik. Dia mengatakan bahwa kita perlu belajar, kita dipanggil untuk double listening. Kita mendengarkan secara ganda. Listen to the word and listen to the word. Mendengarkan firman dan mendengarkan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Itu adalah panggilan seorang pengkhotbah ketika dia belajar firman Tuhan. Dia kemudian memikirkan bagaimana firman ini diterapkan dalam kehidupan jemaatnya. Itu adalah panggilan kita semua ketika kita belajar firman Tuhan. Kita memikirkan bagaimana relevansinya dengan hidup kita. Saya ingin menggambarkan ya, kenapa penting kita membaca bukan saja bacaan Alkitab ya, bukan saja Alkitab. Karena bacaan yang baik adalah bacaan yang menolong kita memahami Alkitab dengan lebih baik.
Bacaan yang baik juga adalah bacaan yang menggambarkan bagaimana kebenaran-kebenaran Alkitab ini diaplikasikan. Saya membaca buku ini, kemudian buku ini menceritakan tentang seorang pendeta yang kecanduan. Kemudian di dalam perjalanan kesembuhannya, dia menuliskan demikian. Apakah mungkin bahwa hubungan dengan Tuhan bisa begitu memuaskan? Hubungan dengan Tuhan bisa begitu memuaskan sampai ilah-ilah yang lebih rendah, seperti pekerjaan, kekuasaan, seks, obat-obatan, alkohol, hubungan-hubungan yang lain tidak mampu menandinginya. Apakah mungkin untuk begitu terpaku kepada Allah, sehingga penghargaan diri saya yang berakar pada kesadaran saat ini, yang berbasiskan pengalaman akan kasih-Nya yang mengagumkan bagi saya, beranikah saya berharap bahwa saya bisa memiliki hubungan yang demikian dekatnya dengan Allah, sehingga hati saya diisi dengan visi yang baru dan keagamaan saya menjadi sebuah pencarian dengan hasrat yang kuat. Mampukah hubungan saya dengan Kristus benar-benar memuaskan kehausanku akan kasih, penerimaan, pujian dari seorang ayah? Dapatkah saya bisa bertemu dengan Kristus dengan keakraban yang membuat saya tidak lagi menelusuri tempat-tempat kecanduan saya? Waktu saya baca buku ini, kemudian ada seperti sinar terang masuk dalam pikiran saya, dan saya tidak pernah expect bahwa hubungan pribadi dengan saya dengan Allah menjadi sedemikian dekat sehingga membuat banyak hal yang lain menjadi tidak penting lagi. Saya pikir hubungan pribadi dengan Tuhan, ya saya akrab dengan Tuhan, Tuhan Bapa, saya anaknya begitu. Tetapi visi saya terhadap hubungan pribadi saya dengan Tuhan tidak sampai ke sana. Ketika saya melihat itu, iya, ketika kita betul-betul masuk ke dalam kedalaman kecintaan, relasi yang real dengan Tuhan, maka dosa dan sebagainya tidak menjadi sesuatu yang menarik. Jadi masalahnya bukan fighting dosa lebih banyak, tetapi bagaimana kita mencintai dan mengalami Tuhan lebih banyak, sehingga banyak hal itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu menarik ketika itu merampok kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Saya pikir ini adalah gambaran yang diceritakan di Alkitab tentang jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan dan sebagainya. Bacaan-bacaan yang baik akan membuat kebenaran-kebenaran itu menjadi terang benderang, diaplikasikan dalam kasus ini orang yang kecanduan, dan kemudian kita melihat relevansinya dalam hidup kita. Kita perlu double listening. Seorang penulis lain yang namanya Ken Gire, dia menulis tentang windows of the soul. Itu adalah ketika Tuhan menyatakan diri dan mencari kita, kita mencari Tuhan dan kita bertemu dalam sebuah windows. Windows itu bisa suatu pengalaman, kita depresi, kita mengalami banyak hal yang lain. Tetapi itu adalah juga tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Saya mendapati lebih banyak windows itu saya jumpai ketika saya membaca buku. Saya berkali-kali ketika membaca buku, saya menangis, saya letakkan buku ini, kemudian saya berdoa kepada Tuhan, menyadari kemiskinan, kebobrokan hati saya di hadapan Tuhan. Dengan cara yang tidak bisa saya dapatkan melalui hal-hal yang. Dan melalui buku, Tuhan sedang menjumpai saya dan berbicara isi hatinya dan saya berespon. Saya berharap, waktu saya sudah habis, saya berharap perenungan singkat ini membuat kita tahu betapa banyaknya kita miss ketika kita tidak membaca, dan membaca tidak tergantikan melalui sarana pertumbuhan yang lain.